dan mereka juga butuh karakter, ya, karakter berani bermimpi, karakter tidak gampang menyerah. Kalau dulu ada IQ, ada EQ, ada adversity quotient. Nah, kalau pemimpin-pemimpin perusahaan hari-hari ini pasti punya masalah yang sama. Adversity quotient-nya makin hari makin turun. SDM itu sekarang lebih gampang menyerah, lebih sulit untuk ngejar target, lebih gampang bilang tidak bisa, lebih gampang tidak berinovasi apa-apa. Padahal di mana-mana dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, tahun ini sebetulnya ini setelah COVID, ya, betul ya. Ini lulusan setelah COVID. Ya, kalau tahun lalu lulusan via online, ya, online gitu ya. Nah, ini pasca COVID, jadi lulusan setelah COVID. Ya, jadi kita ingat gimana sulitnya ngajar anak-anak dengan online gitu ya. Banyak juga orang tua yang curhat gitu, nggak gampang ini sir, nggak gampang ini miss gitu ya. Tapi kita udah lewati masa itu, dan hari ini anak-anak ini boleh kita wisuda, ya. Tepuk tangan buat mereka semua. Jadi mereka punya pengalaman dibanding alumni sebelumnya. Mereka punya pengalaman menghadapi masa-masa COVID, dan guru-guru juga punya pengalaman menghadapi kondisi dan permasalahan yang dihadapi, dan itu memang tidak gampang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang bekerja sama dengan sangat baik sehingga masa-masa itu boleh dilewati bersama, ya, dan kemudian anak-anak ini boleh tetap dapat pendidikan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih buat para orang tua dan semua guru. Dan kemudian saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tentang data statistik BPS yang menyampaikan ada pertambahan jumlah entrepreneur di Indonesia, dan kebutuhan akan entrepreneur itu semakin hari semakin tinggi. Karena apa? Karena industri pasar makin hari kan makin banyak industri baru yang tumbuh, jadi harus banyak berinovasi. Karena banyaknya inovasi, maka makin banyak jumlah entrepreneur yang dibutuhkan. Nah, Indonesia awalnya, ya, dalam 5-6 tahun terakhir jumlah entrepreneur itu masih di bawah 2%, 1,6%. Ini data statistik BPS, dan tahun lalu sudah bertambah menjadi 3,1% dari populasi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 280 juta. Nah, jumlah ini cukup kalah bersaing dibanding dengan Singapura yang nilainya yang jumlah entrepreneurnya mencapai 7%, dan Malaysia 5%, lalu Thailand 4,5%, kemudian Vietnam 3,3%, belum lagi dengan Amerika dan Jepang yang sudah melejit jauh. Lebih dari 10% populasi penduduknya adalah entrepreneur. Jadi jumlah entrepreneur itu berbanding lurus dengan kemajuan negara. Semakin banyak entrepreneur yang muncul di negara tersebut atau di kota tersebut, maka perekonomian kota atau negara tersebut lebih maju dibanding dengan kota-kota dan negara lain. Anak-anak ini adalah calon entrepreneur masa depan, dan mereka, saya berharap mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh kreativitas dan inovatif, ya, di masa
pandemi, di masa COVID, Palembang punya sekolah satu-satunya di Indonesia yang meraih logonya Top Innovation Choice Award. Jadi satu-satunya sekolah yang dihargai, diberi penghargaan karena inovasinya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu hampir bisa dibilang tidak ada dan tidak diajarkan oleh kebanyakan sekolah di Indonesia. Jadi anak-anak sebetulnya sejak kecil sudah memiliki atmosfer belajar yang think outside the box. Jadi mereka belajar di luar box atau kebanyakan pendidikan di luar. Jadi mereka terbiasa think out of the box. Di masa depan, di era industri digital, suka tidak suka, ya, akan banyak menciptakan ide-ide baru. Ada ide-ide konten-konten yang terus tersebar di media-media sosial. Itu salah satu hal yang kecil yang terjadi saat ini. Nah, kalau mereka tidak terlatih punya ide yang out of the box, yang sederhana saja, mereka akan kalah atau tidak mampu tampil di lingkungan mereka. Tapi saya percaya anak-anak kita adalah anak-anak yang bukan cuma diajar, tapi dilatih dengan atmosfer yang think outside the box. Sekali lagi di akhir pada sambutan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami mendidik anak-anak ini sejak kecil. Tadi papanya Fatih dari KD1 ya sampai primary 6. Jadi 8 tahun di sekolah ini ya. Waktu dulu kecilnya, tapi sudah segini sekarang ya dia. Ya, udah besar ya. Selamat berjuang anak-anakku. Ini bukan langkah akhir kalian, tapi ini adalah langkah awal kalian untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi. Saya dan semua guru Subpendidik dan Meskul bangga dengan kalian. Di depan tidak mudah, tapi kalian pasti bisa jadi yang terbaik. Jangan mau jadi orang yang rata-rata. Anak-anak SBK dan anak-anak my school harus punya kemampuan di atas rata-rata. Kalian akan jadi pemimpin dimanapun kalian berada. Jadi walaupun kami tidak ketemu kalian lagi, tapi kami akan berdoa buat masa depan kalian. 10-15 tahun ke depan, kami ketemu kalian jadi pemimpin-pemimpin. Ya, tepuk tangan buat mereka semua.